Tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih, tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Toharoh meliputi dua hal, yaitu pertama, toharoh dari najis, dan kedua, toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam jenis najis, yaitu pertama, najis mukhaffafah, kedua, najis mutawassithah, dan ketiga, najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contoh dari najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis mutawassithah ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis, kan? Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami salah satu dari 4 hal, yaitu pertama,
keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kedua, hilang akal. Ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil ialah dengan berwuduk apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kemudian, kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu pertama, berhubungan suami istri, kedua, keluar mani, ketiga, haid, keempat, melahirkan, kelima, nifas, dan keenam, meninggal dunia. Nah, cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dilakukan dengan tayamum. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Semakin penasaran bukan? Nah, jawabannya dapat kalian temukan pada penjelasan berikut ini. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan istihadah. Pertama, darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua. Kemudian beransur-ansur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun, rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama masanya haid? Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih keluar terus, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perlu diketahui dan diingat ya, bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca, dan menyentuh ataupun memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Kedua, darah nifas, yaitu
darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Ketiga, darah istihadhah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadhah ada 4 macam, yaitu 1. Keluar kurang dari masa haid. 2. Keluar lebih dari masa haid. 3. Keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. 4. Keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkan darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan berkenaan tentang toharoh. Adapun bagaimana cara melakukan toharoh, itu akan kita bahas di video berikutnya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.